Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, video kedua kita akan mempelajari tentang Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU. Dalam kehidupan sehari-hari, CPU sering juga kita kenal dengan sebutan prosesor. Jadi prosesor merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Oke ya, di bawah bisa kita lihat terdapat 3 buah prosesor sama-sama dari perusahaan Intel. Namun selain yang digambar ini juga terdapat merek atau brand prosesor lain seperti Snapdragon, MediaTek, kemudian Advanced Micro Device dan lain-lain. Jadi, tanpa kamu sadari, di dalam smartphone yang kamu genggam saat ini itu juga terdapat prosesornya. Fungsi prosesor yaitu untuk melakukan pemrosesan matematika dan logika. Contoh, untuk melakukan perhitungan di kalkulator itu menggunakan prosesor. Jadi, prosesor itu mengubah angka-angka yang ada di handphone kita menjadi data. Kemudian data tersebut diubah lagi menjadi informasi. Untuk pengubahannya nanti bakal kita pelajari di semester depan. Jadi ada yang namanya bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, bilangan heksadesimal. Jadi di sana semua bakal kita cari tahu bagaimana cara prosesor tersebut mengubah angka-angka menjadi data. Oke ya. Jadi kita anggap di sini handphone kita ini di belakang layar sebenarnya terdiri dari angka-angka. Kemudian angka-angka tersebut diubah menjadi teks seperti yang kamu lihat di layar handphone kamu. Dari teks tersebut diubah lagi menjadi informasi sehingga apa yang kamu terima hari ini merupakan informasi yang berguna bagi kamu. Oke ya, kita lanjut. Di sini terdapat 2 buah atau 2 bagian utama yang dimiliki prosesor itu tersendiri. Oke ya. Yang pertama ada yang namanya ALU, Arithmetic Logic Unit atau Aritmatika Logika Unit. ALU ini berfungsi untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka di dalam komputer, maka bagian yang berfungsi dari prosesor tersebut adalah bagian ALU. Oke, contoh di sini adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Sedangkan contoh operasi logika itu adalah logika AND, logika OR, logika NOT. Logika AND ini nanti juga kita pelajari untuk digunakan sebagai kode program di pemrograman komputer. Juga ada logika OR dan logika NOT. Ini yang cukup kamu pahami. ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan operasi logika. Oke, kita lanjut fungsi berikutnya. Oke. Jadi di sini ada juga yang namanya fungsi unit control. Oke. Unit control ini fungsinya adalah mengontrol semua komponen-komponen yang ada di dalam smartphone kamu atau di dalam komputer. Contoh di dalam komputer apa Pak? Contohnya, waktu kita memasangkan keyboard ke komputer, maka jika prosesornya tidak support, keyboard tersebut tidak akan bisa digunakan. Atau contohnya mouse. Kalau kita pasang mouse, umpamanya kita pasang mouse yang paling bagus, akan tetapi prosesornya nggak support dengan dengan mouse yang terbaru, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mouse tersebut tidak dapat digunakan. Contoh lain di handphone, contoh handphone kamu menggunakan prosesor versi lama, kemudian kamu install game yang terbaru, contoh game PUBG. Apa yang terjadi? Maka game PUBG tersebut tidak support kepada prosesor handphone kamu. Dan solusinya adalah
prosesor tersebut harus diganti ke prosesor yang jenis terbaru yang support dengan game tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa fungsi atau tugas dari control unit. Yang pertama tadi sudah Bapak sampaikan, mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada komputer. Oke. Yang kedua, mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Nanti ini kita bakal belajar kode program di kelas 11. Kita juga menggunakan kode-kode program yang menerapkan AND, OR, dan lain-lain. Jadi, instruksi-instruksi tersebut akan diterjemahkan oleh control unit ini. Kemudian membawa data dari alat input ke memori utama. Contohnya, control unit, waktu kita memasang flash disk di komputer kita, flash disk tersebut bisa terbaca di komputer kita. Contoh lainnya, waktu kita menggunakan kamera di handphone kita, foto tersebut langsung disimpan ke dalam penyimpanan internal maupun kartu memori. Yang mengarahkan itu semua siapa? Yaitu prosesor. Oke ya. Kemudian di sini mengambil data dari memori utama untuk diolah. Oke. Contoh, kamu sudah punya di dalam handphone kamu sudah kamu download lagu-lagu MP3, musik MP3. Kemudian musik MP3 tersebut kamu cari dan kamu nyalakan, kamu hidupkan musiknya. Jadi yang menghidupkan dan mencari itu adalah tugas dari prosesor. Oke. Kemudian yang terakhir, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Nah, ini dia. Dari musik MP3 tadi diarahkanlah oleh prosesor musiknya ke speaker handphone kamu atau ke speaker Bluetooth jika kamu pakai Bluetooth. Jadi semua yang mengarahkan itu, yang mengontrol adalah prosesor. Oke, Bapak rasa sampai di sini sudah begitu banyak contoh yang Bapak sampaikan. Maka langsung kita ke latihan soal. Pindahkan materi dalam video ini ke buku tulismu dan carilah perbedaan antar jenis prosesor, baik Intel dan prosesor AMD. Oke, tulis perbedaan tersebut di buku tulismu. Oke, sekian videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.